Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi hutan, ada seorang anak laki-laki bernama Jesse. Saat ini dia duduk di kelas 5 SD. Di rumah, dia tinggal bersama orang tuanya dan juga 4 saudara perempuannya, 2 kakak dan 2 adik kecil. Keluarga mereka ini bisa dibilang lagi nggak berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Ayahnya, seorang pekerja keras, bekerja di sebuah toko perkakas, tapi jarang menunjukkan kasih sayang kepada Jesse. Karena Jesse adalah anak cowok satu-satunya di rumah, dia keseringan disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membetulkan pipa atau membuang sampah. Di rumah ini, dia seakan-akan gak terlihat, kecuali oleh Mabel yang memang sayang padanya. Suatu pagi, Jesse bangun lebih awal untuk berlatih lari karena dia ingin menjadi pelari tercepat di kelasnya. Dia berlatih dengan menggunakan sepatunya yang udah jelek, bahkan udah dilakban karena solnya terlepas. Namun ketika dia akan pergi sekolah, ibunya udah membuang sepatunya. Sebagai gantinya, dia disuruh menggunakan sepatu bekas kakaknya yang bernama Brenda. Namun, Jesse nggak mau karena itu sepatu cewek, apalagi sepatunya berwarna pink. Sang ayah yang bernama Aaron menyuruh Mary istrinya membelikan Jesse sepatu yang baru, namun untuk makan sehari-hari aja mereka harus berhemat. Terpaksalah Jesse menggunakan sepatu Brenda untuk pergi ke sekolah. Ketika di bis, Jesse langsung dibully oleh preman sekolah, murid perempuan bernama Janice. Setiap hari Jesse akan pergi sekolah bareng adiknya yaitu Mabel. Ketika di kelas, Jesse juga diganggu oleh 2 orang murid bernama Scott dan Gary, apalagi karena menggunakan sepatu warna pink. Lagi asik di kelas, tiba-tiba kepala sekolah membawa seorang murid baru, perempuan cantik bernama Leslie. Jesse pun langsung salfok dengan murid baru ini. Ketika jam istirahat, Leslie ingin ke toilet yang ada di lapangan. Namun dia dicegat oleh murid senior kelas 8 bernama Janice dan disuruh membayar $1. Tentu aja Leslie nggak mau menurutinya. Sementara itu di lapangan, Jesse udah siap ikut lomba lari. Ketika lagi berbaris, tiba-tiba Leslie ikutan di garis start. Gary mencoba mengusirnya karena ini adalah perlombaan anak laki-laki, tapi Jesse pun membela Leslie. Perlombaan pun dimulai. Ini adalah satu-satunya saat dimana dia merasa bisa membuktikan diri. Waktu itu Jesse udah memimpin, tapi tiba-tiba ketika mendekati garis finish, Leslie malah menyalipnya dan dia jadi berada di posisi 2. Karena hal tersebut, Jesse pun kecewa dengan dirinya sendiri. Ketika pulang sekolah, Leslie pun turun bersama dengan Jesse dan Mabel. Ternyata Leslie baru aja pindah dan tinggal di dekat rumahnya Jesse. Karena hal itu, Jesse pun jadi nggak enak hati kalau mau bersikap cuek pada tetangga barunya ini. Ketika pulang, keadaan rumah selalu nggak enak banget. Di rumah ini penuh dengan suara ramai oleh saudara perempuan yang cerewet, kakak yang suka menyuruh, dan ibu yang selalu lelah dengan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan Jesse, di rumah ini dia seperti bayangan, hadir tapi selalu luput dari perhatian. Jesse lebih suka menghabiskan waktunya dengan menggambar di kamar. Lain hari di sekolah, Jesse semangat banget ketika guru seninya yang bernama Miss Edmund mengajar di kelas. Leslie bahkan tahu kalau Jesse menyukai guru cantiknya ini. Ketika di bis sekolah, Leslie menyukai gambar yang dibuat oleh Jesse. Jadi di lain waktu, Leslie pun menyempatkan untuk memuji kalau gambarnya Jesse adalah yang terkeren yang pernah dia lihat. Ketika di kelas, Bu Guru menyampaikan kalau tugas esai menulis Leslie mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi dia pun disuruh membacakannya di depan kelas. Leslie menulis tentang pengalamannya menyelam di bawah air. Mendengarkan cerita Leslie, seketika membuat daya imajinasinya Jesse pun langsung aktif. Sambil mendengarkan Leslie bercerita, di kepalanya Jesse memunculkan hayalan-hayalannya. Setelahnya, Bu Guru memberikan mereka tugas menulis ringkasan sebuah acara TV. Leslie pun mengatakan kalau dia nggak punya TV di rumah, jadi dia ingin meminta tugas alternatif. Mendengarkan kalau Leslie nggak punya TV, teman-temannya pun mengejeknya. Begitu juga ketika dia pulang sekolah, Leslie juga dibully. Ketika di bis, Leslie mengambil kursi paling belakang, di mana itu adalah kursinya Janice dan kawan-kawan. Jesse pun langsung menyelamatkannya sebelum dia dihajar oleh Janice di dalam bis. Dicari atau nggak dicari, Janice pasti akan memberikan masalah untuk Leslie, jadi Leslie mencoba untuk belajar menikmatinya. Hal itu tentu aja membuat Jesse heran. Leslie pun kemudian bertanya apa yang Jesse lakukan untuk bersenang-senang. Jadi Jesse pun mengajak Leslie untuk tanding ulang lomba lari menuju ujung jalan. Mereka balapan sampailah mereka di hutan sekitar rumah mereka. Mereka pun saling membicarakan hobi masing-masing.
Ayah ibu Leslie memang seorang penulis, jadi itulah yang membuat Leslie juga pintar menulis esai. Sedangkan Jessie suka menggambar berdasarkan hayalannya. Lagi asik ngobrol, Leslie melihat sebuah tali tambang yang terikat di sebuah pohon besar. Jadi Leslie mengajak Jessie untuk bersenang-senang dengan tali tersebut. Wow, that was so much fun. You have to try it. Come on. Ketika itu Leslie mengajak Jessie untuk membuat sebuah tempat, hanya untuk mereka berdua. Tempat di mana nggak ada Janice atau Scott yang membuli mereka. Sebuah kerajaan, kata Leslie bersemangat. Dia pun menghidupkan imajinasinya. What if the only way we could enter it is by swinging on this enchanted rope? We should be in here. This isn't our land. Di tengah hutan itu mereka menemukan bangkai mobil dan rumah pohon yang ditinggalkan. Leslie mengajak Jessie berpikir bahwa mereka udah menemukan kerajaan yang hilang. Sebuah hutan yang dihuni oleh makhluk-makhluk ajaib seperti troll, musuh kegelapan, dan prajurit bayangan. Walau awalnya Jessie takut karena nggak pernah menginjakan kaki di hutan ini sebelumnya, tapi dia pun jadi terhanyut dan ikut dengan imajinasi yang dibangun oleh Leslie. Baru kali ini, Jessie merasa hidup. Semenjak saat itu, setiap pulang sekolah, mereka akan pergi ke hutan untuk membangun tempat rahasia mereka, tempat di mana mereka menjadi raja dan ratu. Lain hari di sekolah, ketika pulang, Janice kembali membuat ulah. Dia pura-pura tersandung dan menuduh Jessie menghadang kakinya, sehingga membuat driver memberikan hukuman pada Jessie untuk jalan kaki pulang ke rumah. Singkatnya, setelah Jessie sampai, dia melihat kalau Leslie kotor karena saus kecap yang dilemparkan oleh Janice dari bangku belakang. Dia pun memohon pada Jessie untuk membersihkannya di rumah Jessie, karena jika ibunya tahu, mungkin dia akan datang ke sekolah dan marah-marah, sehingga akan membuat Leslie malu. Ketika itu Mary pun menyapa Leslie. Dia senang akhirnya Jessie punya teman. Setelahnya mereka pun pergi ke tempat rahasia mereka, hanya sekedar membahas kehidupan masing-masing. Ternyata baik Leslie dan Jessie sama-sama merasa kesepian di keluarga mereka. Orang tua Leslie sibuk menulis, sedangkan orang tuanya Jessie sibuk bekerja dan lebih memperhatikan keuangan keluarga daripada memberi perhatian pada anak-anak. Lagi asik ngobrol, mereka pun kejatuhan kenari karena tupai bermain-main di atas mereka. Leslie dan Jessie menghidupkan fantasi mereka bahwa kerajaan mereka seakan-akan sedang diserang. Jessie juga membayangkan kalau tupai yang menyerangnya adalah jelmaan dari Gary, sehingga dia pun memberanikan diri untuk melawan tupai aneh tersebut. Come on, you can see the whole kingdom from up here. What am I looking for exactly? Just close your eyes and keep your mind wide open. Wow. Terabithia. Suatu hari Jessie mendapatkan kejutan dari keluarganya karena dia berulang tahun. Jessie kemudian mendapatkan hadiah dan punya kesempatan bermain dengan ayahnya. Tapi waktu itu, Aaron mengatakan kalau mainannya itu mungkin rusak sehingga dia akan mengembalikannya ke toko. Padahal dia hanya ingin uang bulanannya kembali. Waktu itu Maybelle mengatakan kalau greenhouse mereka diserang hewan. Tanaman-tanaman di sana pun jadi berantakan, padahal tanaman ini adalah makanan mereka. Aaron pun memasang jebakan untuk membunuh hewan itu, dan Jessie merasa nggak setuju dengan ide tersebut. Besok hari ketika berangkat sekolah, Leslie memberikan hadiah ulang tahun berupa alat melukis yang kelihatannya mahal. Jessie pun jadi nggak enakan menerimanya, namun di satu sisi, dia pun senang mendapatkan hadiah yang bisa mendukung hobinya. Ketika di sekolah, karena nggak mau dibully oleh Scott dan Gary, Jessie memilih untuk membantu Miss Edmund supaya mereka bisa masuk ke sekolah tanpa diganggu oleh dua murid nakal ini. Ketika berada di Terabithia, ada sebuah pohon tua yang tumbang hampir saja mencelakakan mereka karena bisa saja membuat rumah pohon mereka hancur. Leslie mengatakan bahwa itu adalah ulah troll yang dikirim oleh penguasa kegelapan karena tupai yang kemarin gak bisa mengusir mereka. Seperti biasa, mereka bermain dengan imajinasi liar yang membebaskan pikiran mereka berdua, dan itu membuat mereka senang banget. Suatu pagi, suara dari jebakan hewan membangunkan Jessie.
Karena nggak mau ayahnya membunuh hewan tersebut, Jesse pun membawanya ke hutan dan dilepaskan di sana. Tapi sepulang dari sana, ayahnya memarahi Jesse karena dia udah menolong hama yang udah memakan makanan mereka. Aaron menyuruh Jesse berhenti berhayal seperti gambar-gambar yang dia buat setiap hari. Karena ini adalah kenyataannya. Hewan yang merupakan hama harus dibunuh. Jesse pun sedih banget sejak saat itu. Dia kurang diapresiasi oleh ayahnya sendiri, dan itu adalah yang paling menyakitkan untuk seorang anak. Ayahnya bisa hangat dengan Mabel, tapi tidak dengannya. Bahkan ketika Leslie mengajak Jesse ke Terabithia sepulang sekolah, Jesse nggak mau lagi berhayal tentang itu semua. Karena perkataan ayahnya kemarin seakan-akan berimajinasi adalah dosa baginya. There is no giant troll, right? You better not let the Terabithians hear you. They thought you were their king. Perkataan Leslie tadi membuat Jesse kepikiran. Jadi dia pun membuat gambar untuk mengajak Leslie berburu troll sepulang sekolah. Ketika itu Jesse juga memberikan anjing yang dia adopsi untuk Leslie. Mereka pun menamai anjing mereka sebagai pemburu troll. Di Terabithia, imajinasi mereka terasa bebas. Mereka berhasil menciptakan dunia yang gak bisa dilihat oleh mata biasa. Hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki keberanian untuk berimajinasi. Suatu hari di sekolah, Mabel mengadu pada Jesse kalau Janice mengambil cemilan makan siangnya. Terlebih lagi, anak-anak kelas 1 juga komplain soal Janice yang meminta uang kepada mereka yang ingin ke toilet. Mabel ingin Jesse menghajar Janice. Namun, bukan karena Jesse nggak mau, tapi dia bisa dikeluarkan dari sekolah jika memukul murid perempuan. Di Terabithia, Jesse dan Leslie memikirkan bagaimana caranya memberikan Janice pelajaran. Leslie punya ide untuk membuat surat cinta palsu dari murid lelaki populer di sekolah. Mereka menulis pujian dan kata-kata manis untuk Janice baca. Mereka juga menuliskan untuk bertemu di bis setelah sekolah. Setelahnya mereka berdua pun datang pagi-pagi untuk meletakkan surat tersebut di mejanya Janice. Sepulang sekolah, Janice pun menemui cowok ganteng itu, namun langsung ditolak mentah-mentah. Janice pun masuk ke bis dengan perasaan malu. Padahal sebelumnya dia udah menyombong pada teman-temannya. Mabel pun senang banget karena Jesse dan Leslie udah membalaskan dendam untuknya. Sepulang sekolah, Jesse mengajak Leslie ke Terabithia, tapi Leslie mengajaknya ke rumah karena orang tuanya udah selesai membuat buku. Jesse diperkenalkan pada ibunya Leslie. Jesse pun disuruh membantu mengecat dinding di sana. Baru kali itu Jesse merasa hidup di tengah-tengah keluarga yang begitu hangat. Dia orang asing, tapi begitu mudah mendapatkan apresiasi. Jess pun pulang dengan hati yang senang, namun ketika teringat akan ayahnya di rumah, Jess kembali menurunkan ekspektasi. Dia tahu jika ayahnya berbicara, itu hanya terdengar sebagai perintah saja. Lain hari di sekolah, Jesse ditabrak oleh Gary dan Scott. Di saat itu Miss Edmund melihat buku gambar milik Jesse dan menyuruh Jesse untuk masuk ke kelas seni saja, karena Miss Edmund menilai Jesse sangat berbakat. Ketika akan masuk kelas, Leslie mengatakan kalau Janice menangis di toilet perempuan. Mereka pikir itu dikarenakan surat cinta palsu yang mereka buat kemarin. Jesse pun menyuruh Leslie untuk mencari tahu ke dalam. Ketika pulang sekolah, Jesse bertanya apa yang Leslie dapatkan. Kenapa Janice menangis di toilet perempuan? Ternyata Janice mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya di rumah. Dia dipukul hingga dia berteriak. Tetangganya sampai memanggil polisi. Kabar itu pun menyebar, semua murid kelas senior pun tahu kejadian tersebut. Janice tentu aja malu, sampai akhirnya dia meminta saran pada Leslie. Jesse pun kaget mendengarkan seorang Janice meminta saran pada murid lain. Leslie mengajak Jesse untuk kembali ke Terabithia hari Minggu nanti, tapi Jesse harus pergi ke gereja. Leslie pun pengen ikut ke sana, tapi Jesse menyuruh Leslie untuk mengenakan dress ke gereja. Singkatnya di hari Minggu itu Leslie tampil beda banget. Tapi sepatunya nggak diganti dan itu membuat Jesse tertawa. Di gereja, Leslie mendapatkan inspirasi. Mereka butuh sebuah bel untuk Terabithia. Suatu hari di rumah, Jesse diminta ayahnya untuk mengambilkan bor di greenhouse. Dia pun diberikan kunci lemari penyimpanan. Setelah mengambil bor, Jesse memberikan saran pada Mabel untuk meletakkan bunga yang dia tanam di tempat terbuka supaya terkena sinar matahari. Keesokan paginya, Jesse dibangunkan ayahnya. Ternyata Jesse belum mengembalikan kunci yang kemarin. Jesse ternyata menghilangkannya. Masalahnya, di situ juga ada kunci toko tempat ayahnya bekerja. Aaron yang kesal pun mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hobi menggambarnya Jesse hingga membuat Jesse jadi kesal dan berjanji akan menemukan kunci tersebut. Ketika di bis, Leslie sadar kalau Jesse lagi bad mood. Setelah mendengarkan cerita Jesse, Leslie pun tahu di mana kunci itu. Ternyata, rencana untuk membuat bel di Terabithia
membuat Leslie meminta Mabel membantunya sebagai kejutan untuk Jesse. Mabel menemukan kunci-kunci itu di tanah dan memberikannya pada Leslie. Jesse pun hampir saja marah dengan adiknya itu. Jadi sepulang sekolah, misi mengambil kembali kunci-kunci Aaron pun dimulai. Waktu itu mereka kaget air makin meninggi, tapi untungnya masih bisa mereka lewati dengan tali ajaib untuk menyeberang. Untuk mengambil kembali kunci itu, mereka pun harus menghadapi tantangan gak terduga. Mereka diserang oleh tupai dan vulture. Mereka pun lari menuju istana. Untungnya prajurit Terabithia datang membantu mereka. Tupai-tupai yang kalah jumlah pun langsung lari dari sana. Jesse langsung memanjat ke atas, mengambil kunci-kunci yang digantung Leslie untuk menciptakan suara bel di Terabithia. Ketika itu Jesse terjatuh dari atas. Untungnya ada troll berwajah Janice yang berhasil menangkap Jesse sehingga dia pun selamat dan kunci ayahnya berhasil dia dapatkan. Setelahnya mereka berdua pun pulang. Ditambah lagi hujan kembali turun dan air makin meninggi, mereka harus cepat-cepat menyeberang. Di hari itu mereka berdua menjalani petualangan paling seru. Jesse menikmati banget harinya bersama Leslie. Ketika di rumah, Jesse langsung memberikan kunci itu pada ayahnya tanpa bicara satu patah kata pun. Hari Sabtu pagi, Jesse tiba-tiba mendapatkan telepon dari Miss Edmund, guru favoritnya. Miss Edmund sebenarnya akan pergi ke museum bareng ponakannya, tapi nggak jadi. Sehingga dia pun berpikir untuk mengajak Jesse ke sana sebagai karya wisata, mengingat Jesse suka banget dengan seni. Jesse pun meminta izin pada Mary ibunya yang lagi setengah sadar karena lagi istirahat. Di pagi itu Jesse pun pergi berdua bersama Miss Edmund ke museum kota. Sempat terpikir di benaknya untuk mengajak Leslie, namun dia urungkan karena dia merasa spesial bisa pergi berdua bersama Miss Edmund. Baru kali itu Jesse datang ke tempat ini, di mana di sana banyak banget lukisan-lukisan terkenal. Ini adalah pengalaman luar biasa bagi Jesse. Dia menyukai seni dan Miss Edmund adalah satu-satunya orang dewasa yang memberinya perhatian dan apresiasi. Ketika lagi beristirahat, Miss Edmund menyuruh Jesse untuk berpikir terbuka. Pesan yang sama yang pernah Leslie katakan di Terabithia. Karena ketika pikiran terbuka, maka dunia baru bisa diciptakan. Setelahnya, Jesse pun diantar pulang. Sesampainya di rumah, Jesse menemukan seluruh keluarganya duduk dengan ekspresi muram dan menangis. Mary menyangka Jesse telah meninggal karena nggak tahu Jesse pergi ke museum. Aaron pun dengan berat hati menyampaikan kalau Leslie meninggal ketika dia mencoba berayun dan talinya terputus. Kepalanya terbentur dan dia pun tenggelam di sungai. Mendengarkan hal itu, dunia Jess seakan runtuh. Dia menolak percaya dengan kabar itu. Jess melihat rumah Leslie udah penuh dengan mobil polisi. Jess pun kembali ke kamarnya. Dia marah pada dirinya sendiri, harusnya dia mengajak Leslie ke museum pagi tadi. Saking sedihnya, dia pun sampai tertidur. Besok paginya, Jesse bangun seakan-akan gak terjadi apa-apa. Saking terguncangnya, dia sampai lupa kalau Leslie udah meninggal kemarin. Pagi itu dengan ditemani oleh orang tuanya, Jesse pun pergi melayat. Jesse sebenarnya masih bingung cara menghadapi kematian. Apalagi ini adalah orang yang berharga baginya. She loved you, you know. Just you're the best friend she's ever had. Thank you for that. Next time, we should invite Leslie to go. She'd like that. Ketika di kelas, Gary memberikan selamat karena Jesse jadi yang tercepat di kelas saat ini. Tentu aja Jesse marah dan memukul Gary hingga dia terlempar ke dinding. Karena hal itu, Jesse disuruh keluar. Gurunya tahu apa yang dirasakan oleh Jesse. Gurunya juga merasa kehilangan atas kepergian Leslie. Esai yang Leslie buat kemarin membuatnya bahagia karena udah lama gak mendapatkan murid seperti itu. Bu Guru sadar jika ini berat baginya, tentunya jauh lebih berat yang Jesse rasakan. Jesse gak bisa lagi menjalani kehidupan seperti biasa. Namun ketika Scott dan Gary membulinya, Janice pun membela Jesse dengan memberi pelajaran untuk Scott. Sejak saat itu, Janice pun jadi berteman dengan Jesse. Ketika turun dari bis, aneh rasanya Leslie nggak mengikuti dari belakang. Jesse pun langsung ke hutan, melihat tali yang terputus di sana dan pohon yang dirobohkan untuk dijadikan jembatan. Ketika sampai di sana, Jesse mencoba memanggil-manggil Leslie. Tentu aja nggak ada jawaban apa-apa. Setelahnya dari kejauhan, Jesse mendengar namanya dipanggil. Jesse mengira itu adalah Leslie atau imajinasi Terabithianya.
Namun ternyata itu adalah Maybelle yang mengikutinya ke sana. Maybelle meminta tolong karena dia takut menyeberang. Maybelle khawatir dengan Jesse, namun Jesse menyuruhnya untuk pulang karena ini adalah tempatnya dan Leslie. Setelah diusir oleh Jesse, Maybelle pulang dengan menangis dan curhat kepada ayahnya. Sementara Jesse, dia pergi ke istana rumah pohon mereka. Dilihatnya barang-barang yang ada di sana, termasuk hadiah pemberian dari Leslie. Dia pun membuangnya ke sungai. Ketika itu dia melihat bayangan gelap. Penguasa kegelapan mengejarnya. Jadi Jesse pun kabur hingga dia tersandung. Ternyata itu adalah ayahnya yang datang karena mengkhawatirkan Jesse. Untuk pertama kalinya, sang ayah menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Ayahnya menyadari bahwa putranya kehilangan sesuatu yang sangat berarti, lebih dari sekedar teman. Tanpa kata-kata, tanpa penilaian, hanya kehangatan dan penerimaan dari Aaron yang selama ini nggak pernah dia berikan kepada Jesse. Malam harinya Jesse menemui Maybelle. Dia meminta maaf karena udah mendorong Maybelle tadi. Namun Maybelle memilih untuk tidak bicara. Di mejanya Maybelle ada gambarnya Jesse. Seketika dia baru sadar bahwa di rumah ini hanya adik kecilnya inilah yang selama ini memberikan dukungan dan perhatian padanya. Keesokan harinya, Jesse membuat rakit kecil dengan gambar Leslie yang dia buat. Tanda bahwa dia udah mengikhlaskan kepergian sahabat baiknya. Setelahnya, Jesse mengejar orang tuanya Leslie yang ternyata akan pindah hari itu. Jesse ingin meminta kayu-kayu yang orang tuanya Leslie tinggalkan di rumah. Dia pun diperbolehkan mengambil apa saja yang mereka tinggalkan di rumah tersebut, kecuali anjing pembasmi troll ini. Jesse pun senang meninggalkan anjing tersebut untuk orang tuanya Leslie. Setelahnya Jesse mencoba membuat sesuatu dengan kayu ini. Berbekal pengetahuan bertukangnya karena sering bekerja di rumah, dia pun mencoba menciptakan sesuatu, bukan untuknya, tapi untuk Maybelle adiknya. Beberapa hari kemudian Jesse membujuk Maybelle untuk ikut dengannya ke hutan. Mereka berdua pun berdiri di depan sungai yang memisahkan antara dunia nyata dan Terabithia. Gak ada lagi tali ayunan karena Jesse membangun jembatannya sendiri, simbol nyata dari keberanian dan kedewasaannya. Jesse menjadikan Maybelle putri baru di dunia Terabithia. Jesse mengajak Maybelle bahwa di balik barisan pohon dan jalan setapak yang sepi terbentang sebuah rahasia, sebuah kerajaan tersembunyi yang dikenal dengan Terabithia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki keberanian untuk berimajinasi. Walau Leslie udah tiada, Terabithia tetap hidup sebagai kenangan, harapan, dan kekuatan. Jesse belajar bahwa cinta dan imajinasi tidak mati. Warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai akan terus hidup selama dia mau berbagi cahaya itu dengan orang lain, yaitu adiknya. Film pun selesai. Bridge to Terabithia mengajarkan bahwa imajinasi bukan sekedar pelarian dari kenyataan, tetapi cara untuk memahami hidup, menghadapi rasa takut, dan menyembuhkan luka hati. Melalui persahabatan antara Jesse dan Leslie, kita belajar bahwa setiap anak membutuhkan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ruang yang aman, bebas, dan penuh kasih sayang. Film ini mengingatkan kita bahwa kedekatan, rasa ingin tahu, dan keajaiban kecil dalam kehidupan sehari-hari adalah harta yang paling besar dalam masa kanak-kanak. Rasa duka juga bisa menjadi jembatan menuju kedewasaan, bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.